Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Oke. Ini kita lanjutin ya. Pelajaran kita. Tadi ngerjain apa? Itunya. Apa namanya? Buffer ya? Oh. Oke, berarti kita bahas dulu mengenai larutan buffer atau penyangga. Ya. Berarti kemarin kita bahas asam basa berarti ya? Di buffer, jadi ketika kita bahas larutan, ya, konsentrasi dari sebuah larutan itu bisa berubah jika kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah pengenceran, ya. Yang kedua adalah pencampuran, dan yang ketiga adalah titrasi. Ya, kalau pengenceran berarti zat larutan tersebut ditambahkan air sehingga lebih encer, maka otomatis konsentrasinya akan berkurang. Lalu kalau pencampuran, larutan tersebut dicampurkan, ditambahkan asam atau ditambahkan basa sehingga terjadi konsentrasinya berkurang atau bertambah, gitu ya. Yang biasanya kalau dia pencampuran, zat yang ditambahkan sama, asam dengan asam atau basa dengan basa. Kalau penetralan itu apa namanya? Nama lainnya adalah titrasi. Zat yang dicampurkan itu biasanya asam dengan basa. Nah, ketika kita bicara mengenai titrasi, ini kan berarti campuran antara asam dengan basa. Nah, kalau asam dengan basa dicampurkan, kemungkinannya ada 2, ya. Ada yang tersisa, atau yang kedua, dua-duanya habis. Nah, kalau ada yang tersisa, kemungkinan tersisanya juga 2. Ada sisa yang kuat, atau ada sisa yang lemah. Kalau dua-duanya habis, ini selesai. Berarti ini hidrolisis. Ya. Suatu keadaan di mana asam dan basa, ketika direaksikan dua-duanya habis, kita sebut keadaan tersebut berada dalam titik ekivalen, TE. TE itu berarti mol asamnya itu akan sama dengan mol basanya. Atau ketika kamu kemarin belajar, ya, mol asam sama dengan mol basa atau dirubah jadi molar kali volume kali valensi asam sama dengan molar kali volume kali valensi basa. Atau kemarin pernah ada soalnya, molar volumenya dirubah jadi normalitas. N besar kali volume asam sama dengan N besar dikali volume basa. Ini titik ekivalen namanya. Pada saat dia berubah warna dari jernih jadi pink halus atau dari kuning jadi dari jernih jadi kuning halus, tergantung nanti indikator yang digunakannya apa. Nah, kalau ada sisa yang kuat, maka nanti cara mencari pH-nya kamu kembali ke pH asam basa. Sedangkan kalau ada sisa yang lemah, maka dia akan masuk ke dalam buffer atau kita sebut larutan penyangga. Ya. Artinya dari sini kita udah bisa ngebedain, ya, ketika saya campurkan 2 zat asam dengan basa. Nah, lalu lihat keadaannya, apakah ada yang tersisa atau dua-duanya habis, sehingga kita sudah bisa menentukan ini asam basa, buffer, atau hidrolisis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam buffer, ya. Buffer atau penyangga, ya, atau penyangga, kita harus bisa membuat definisinya. Yang pertama, yang namanya larutan buffer, ini adalah larutan, ya, yang berasal dari asam lemah direaksikan dengan basa kuat atau asam kuat direaksikan dengan basa lemah, ya, di mana, ya, pada akhir reaksi tersisa yang lemah, pada akhir reaksi tersisa yang lemah. Nah, karena ada sisa yang lemah, maka pH-nya
tergantung dari yang lemah. Nah, itu yang pertama, definisi si buffer. Jadi kalau saya reaksikan asam dengan basa, dia bisa jadi buffer kalau salah satunya kuat. Asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat. Ketika dibuat MRS, nanti ada sisa, ya, sisa yang lemah. Nah, makanya dia buffer. Itu yang pertama. Contohnya misalnya saya punya CH3COOH misalnya ditambah dengan NaOH, nanti jadinya adalah CH3COONA plus H2O. Kalau ada asam dicampurkan dengan basa, ya, maka akan terbentuk yang namanya garam dan uap air. Nah, misal CH3COH-nya adalah 100 mili, 0,2 molar, NaOH-nya juga 100 mili, 0,1 molar. Mula-mulanya nanti si CH3COH-nya adalah 20 milimol, NaOH-nya nanti mula-mulanya adalah 10 milimol. Ya. Nah, mula-mulanya produknya tidak ada. Ketika mereka belum bereaksi, maka belum terbentuk yang namanya produk. Ketika nanti mereka bereaksi, berarti yang habis duluan adalah yang molnya lebih kecil. Yang molnya lebih kecil siapa? NaOH. Kalau NaOH bereaksi 10 milimol, maka CH3COH bereaksi 10 milimol. Ya. CH3CONA yang terbentuk juga 10 milimol. Ya. H2O ini nguap. Ya. Kita nggak usah pikirin. Nanti ini sisa 10 milimol, ini habis terbentuk 10 milimol. Nah, kalau kamu lihat, ini ada sisa yang lemah. CH3COH adalah asam lemah, ya, NaOH adalah basa kuat. Nah, kamu lihat ada sisa yang lemah. Ada sisa yang lemah. Nah, ketika ada sisa yang lemah, berarti ini buffer. Buffer apa? Buffer yang lemah. Yang lemahnya siapa? Asam. Berarti ini buffer asam. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, definisi buffer yang kedua itu adalah yang namanya buffer adalah larutan, ya, yang berasal dari, ya, asam lemah dengan basa konjugasi atau, ya, basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, teman-teman ingat bahwa cikal bakal buffer itu berasal dari teorinya Bronsted-Lowry. Ya, Bronsted-Lowry itu mendefinisikan asam dan basa berdasarkan serah terima proton. Ketika dia menyerahkan proton, maka dia bersifat asam, nanti pasangannya adalah basa konjugasi. Ketika dia menerima proton, dia bersifat basa, dan nama pasangannya adalah asam konjugasi. Nah, seringkali di buku, basa konjugasi atau asam konjugasi ini kita sebut sebagai garam. Jadi ada saja buku yang nulis bahwa campuran antara asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Nah, itu boleh. Ya, itu buffer. Jadi di soal ada data yang lemah dengan garamnya. Mau asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garamnya. Ini buffer. Gitu ya. Nah, yang ketiga, yang namanya, dari sini kita bisa dapat menghitung pH buffer, ya, bahwa untuk mendapatkan pH-nya, berarti kalau dia bersifat asam, maka H+ sama dengan Ka, mol sisa asam, dibagi dengan mol garam, gitu ya, kali dengan valensi basa atau valensi garam. Nah, itu kalau dia asam. Kalau dia bersifat basa atau buffer basa, maka OH- sama dengan Kb, ya, mol sisa basa dibagi dengan mol garam kali dengan valensi asam. Nah, gitu ya. Nah, ini inian buffernya. Nah, rumus buffernya, gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga,
yang terakhir ya. Yang namanya buffer itu adalah larutan atau campuran yang dengan penambahan ya sedikit ya asam kuat, sedikit basa kuat dan air, nanti pH-nya diusahakan tetap. pH diusahakan tetap. Kalaupun berubah sangat kecil. Ya. Jika berubah ya sangat kecil. Gitu. Nah, ini buffer. Gitu ya. Nah, sampai sini kita sudah selesai. Tinggal yang harus kamu ingat gini. Ya, cara menentukan dia asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah itu gimana, gitu ya. Nah, karena kalau kamu tidak bisa mengidentifikasi, kita nanti akan salah. Ya. Yang pertama, kalau mau mengidentifikasi asam kuat atau basa kuat dengan asam lemah atau basa lemah, yang pertama adalah jika di soal ada Ka, maka asamnya lemah. Atau di soal ada Kb, maka basanya lemah. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kamu hafalkan asam kuat. Nah, yang masuk ke dalam asam kuat apa aja? HCl, HBr, HI. Lalu apa lagi? HNO3, H2SO4, HClO4. Ya. Nah, yang masuk ke dalam basa kuat adalah NaOH, KOH, RbOH, gitu ya, CSOH. Apalagi BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Nah, jadi kamu ngafalin aja asam kuat basa kuatnya, atau yang kedua kamu lihat ada Ka atau ada Kb. Gitu ya. Ada yang ditanya? Kamu mau lihat slide sebelumnya, Pak? Slide sebelumnya. Oke, sudah, Kak. Oke. Ya. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita coba lihat soalnya. Jadi kerjain tadi ya. Nah. Tadi ngerjain berapa? Soal nomor 1, ke dalam 100 ml larutan asam asetat, Ka-nya 1 kali 10 ml dimasukkan 100 ml NaOH 0,2 molar. Jika ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH 5, maka molaritas asam asetat mula-mulanya adalah berapa? Nah, berarti yang dia tanya mula-mula. Kalau pH-nya 5, ya, berarti H plusnya berapa? 10 pangkat min 5, gitu ya.
Kenapa aku ngatain Nah, lalu berarti kan kita bikin reaksinya kan? Ya, asam asetat itu adalah CH3COOH ditambah dengan NaOH, maka nanti jadinya adalah CH3COONa ditambah H2O. Gitu ya. Nanti pakai mula-mula reaksi sisa. Gitu kan? Nah, mula-mula CH3COH-nya ada volumenya, tapi nggak ada konsentrasinya. Bisa dong kalau saya anggap jadi 100 MA. 100 kali molaritas asam. NaOH-nya ini adalah 100 kali 0,2, 20 milimol. Ya. Mula-mula produknya nggak ada. Nah, tadi yang namanya buffer, yang lemah pasti sisa, kan gitu. Berarti kalau yang lemah sisa, yang kuat pasti habis. Gitu ya. Yang lemah pasti sisa, maka yang kuat pasti habis. Berarti yang habis siapa? NaOH. Kalau NaOH bereaksi 20 milimol, maka di CH3COH juga bereaksi 20 milimol. CH3CONa juga terbentuk 20 milimol. Gitu ya. Nah, ini 20 milimol, ini habis, ini 100 MA dikurang 20 milimol. Ya. Nah, berarti saya tinggal masuk dong. Yang namanya H+ itu sama dengan apa? Ka mol sisa asam bagi dengan mol garam kali dengan valensi basa. Kan gitu ya. Nah, Ka-nya adalah 1 kali 10 min 5. Mol sisa asamnya 100 MA dikurang 20 per 20 kali 1. H+-nya adalah 1 kali 10 min 5. Nah, berarti kan ini tinggal dicoret kan? Coret, nanti pindah gitu ya. Jawab dapatnya adalah 20 sama dengan 100 MA dikurang 20. 20-nya pindah jadi 40 sama dengan 100 MA. Maka MA-nya adalah 0,4. Ya. Yang A. Sampai sini ada masalah? Ada yang terkendala sama mereaksikan? Nah, kalau kamu terkendala sama mereaksikan, soal rumusnya bisa kita rubah. Ini yang H+ ini. Ya, rumusnya kita rubah. Jadinya gimana? H+ sama dengan Ka, ya. Mol asam kurang mol basa kali valensi dibagi mol basa kali dengan valensi. Ini ngerubah nih. Jadi kita nggak perlu pakai MRS. H+-nya kita dapat 10 min 5. Ka-nya kita dapat 10 min 5. Mol asamnya berarti 100 MA. Dikurang mol basanya tadi 20 kali valensinya 1. Dibagi 20 kali valensinya 1. Nah, angka 1 kan nggak penting. Kecoret. Gitu ya. Ini kecoret. Nanti pindah. Jadinya adalah 20 sama dengan 100 MA min 20. Sama kan? Enggak. Nah, nanti pindahin ini jadinya 40. Nanti dibagi 100 jadinya 0,4. Sama aja. Ini berlaku kalau kamu tidak bisa mereaksikan atau kamu maunya yang cepat. Tapi ingat syaratnya ya, yang diketahui asam dengan basa. Kalau diketahui asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam nggak bisa rumusnya. Itu bisa langsung masuk ke rumus yang biasa, yang ini. Gitu ya. Nah, ini kalau di asam. Kalau dia basa gimana nyarinya? Berarti tinggal dibalik. OH- sama dengan Kb mol basa kurang mol asam dikali dengan valensinya dibagi dengan mol asam dikali dengan valensinya. Kalau dia buffer basa.
Oke. Aman? Aman. Kita lanjut ya. Soal nomor berikutnya, nomor 2. Perhatikan larutan yang penyangga yang mana. Nah, ini definisi yang ketiga, yang tadi. Ya. Bahwa yang namanya penyangga dengan penambahan, ya. Berarti kan kalau dia kita sebut sebagai penyangga, berarti dengan penambahan gitu ya, sedikit asam kuat, basa kuat, dan air, pH-nya diusahakan tetap. Nah, cari yang pH-nya diusahakan tetap atau berubahnya sangat sedikit. Nah, kalau yang P awalnya 3 jadi 1, ini berubahnya jauh. Ya. Yang Q dari 5 jadi 4,9 atau 5,1, ini bisa buffer. Yang R dari 8 ke 7,9, 8,1, ini bisa buffer. Yang S dari 9 bisa naik ke 10,5, itu jauh. Dari 10 bisa ke 8,5, itu jauh. Maka dia bukan buffer. Berarti yang buffer yang mana? IR. Gitu ya. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, pH larutan dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan 100 ml NH4Cl. Nah, ini kamu lihat. NH4OH ini kan basa lemah. NH4Cl ini garam. Nah, ini sudah basa lemah dengan garam. Kalau sudah basa lemah dengan garam, kamu nggak bisa pakai rumus cepat yang tadi saya kasih. Tapi kita masuk ke rumus yang biasa. Berarti ini buffer apa? Buffer basa. Nah, gitu ya. Buffer basa berarti pH di atas 7. Jawabannya nggak boleh ini. Ya. Tinggal D atau E. Berarti kita masukkan OH- sama dengan KB, ya, mol sisa basa dibagi dengan mol garam, gitu ya, dikali dengan valensi basa. Nah, KB-nya adalah 10 min 5, gitu ya. Mol basanya berarti 100 dikali 0,1, nih, molnya 10 milimol. Berarti 10 milimol dibagi dengan NH4Cl-nya juga 10 milimol. Dikali valensinya 1. Oke. Nah, berarti ini kecoret kan? Nah, dapatnya berapa? 10 min 5. Berarti nanti POH-nya kita dapat 5, pH-nya kita dapat 9. Jawabannya yang mana? Yang E. Sampai sini? Kak, itu pangkat min 5 ya? 10 pangkat min 5 ya. 10, oh iya ya. Nanti kalau jadi len 1/5 dong. Kan gak sih? Oke. Aman? Sampai sini teman-teman? Aman, Kak. Kita lanjut. Yang nomor 4, campuran yang membentuk penyangga. Ya, udah, tadi ya. Syarat penyangga apa? Syarat penyangga adalah ada sisa yang lemah. Artinya, biar ada sisa yang lemah, maka konsentrasi yang lemah itu besar. Gitu aja kan? Ya. Ini lemah, asam lemah, basa lemah, basa lemah. Ya. Nah, berarti ini harus besar. 200, 200. Volume sama. 0,1, 0,1. Berarti nggak mungkin buffer ini. Kenapa? Karena semuanya sama, berarti otomatis nanti dua-duanya habis kan?
Ini larinya nanti hidrolisis. Ya, dua-duanya habis. Kalau yang nomor 2, volumenya 200, ini 200, tapi CH3COH-nya 0,2, ini 0,1. Nah, ini bisa buffer, karena konsentrasi CH3COH-nya lebih gede. Oke. Nah, yang nomor 3, 200, 0,1, 0,1, sama. Nah, ini bisa hidrolisis. Berarti yang nomor 4, 200, 0,1, 0,05. Nah, NH4OH-nya lebih gede. Berarti ini buffer. Berarti jawabannya 2 dan 4. Jadi kamu nggak perlu cari satu-satu. Yang penting adalah kamu tahu. Dan pasti bahwa yang lemah sisa. Gitu. Aman? Oke. Nomor 5, 100 mili NH3 0,2 molar, Kb-nya adalah 10 milimol, dicampur dengan 50 mili NH4Cl. Berarti ini NH3 itu adalah basa lemah, ya. NH4Cl ini adalah garam. Ya, berarti basa lemah dengan garam. Ya. Nah, berarti ini buffer basa, ya. OH- sama dengan Kb, gitu ya. Mol sisa basa dibagi dengan mol garam, gitu ya. Nah, kali valensi asam. Berarti tinggal kita masukin Kb-nya. 10 min 5 dikali basanya adalah 100 kali 0,2. Nanti dapatnya 20 milimol per garamnya adalah 50 kali 0,2. Nanti dapatnya adalah 10 milimol, 10 ya. Kali valensinya adalah 1, ya. Nah, nanti ini kan kecoret dapat 2. Nanti dapatnya adalah 2 kali 10 min 5. Nah, dari sini kita bisa dapat pOH, ya, 5 min log 2. Setelah itu kita bisa dapat pH, 9 plus log 2. 9 plus log 2. Kak, cara pengoperasian dari pH menuju pH itu gimana, Kak? Oke, ada kendala? Aman? Oke, aman. Lanjut ya. Soal nomor 6. Pada penambahan sedikit basa pada larutan penyangga HOCl per OCl- menyebabkan, oke. HOCl itu berarti asam ya. HOCl dibagi dengan ini konsentrasi. Ya. Lalu OCl-. Ya. Berarti kan ini adalah asam, ini adalah garam. Ya. Nah, berarti yang akan berkurang itu siapa? Berarti kan kalau menambahnya sedikit basa, maka si basa tersebut akan bereaksi dengan HOCl. HOCl akan bereaksi dengan basa membentuk OCl-. Ya. Nah, anggaplah misalnya ini sebesar A, ini sebesar B, gitu ya. Ini sebesar C. Nah, ketika kita pakai MRS, mula-mula reaksi sisa, ya. Karena si HOCl-nya bertindak sebagai reaktan, maka dia akan berkurang. Ya, berkurang sebesar berapa? Sebesar B, gitu ya. Nah, nanti kan dia jadi A min B, ini habis, nanti ini C plus B. Ya, makanya si HOCl berkurang. Ya. Mengubah pOH jadi pH. pH itu
adalah 14 dikurang POH. Jadi kalau tadi POH-nya adalah 5 min log 2, berarti ini 14 dikurang 5 min log 2. 14 kurang 5 adalah 9, min ketemu min, itu jadi plus. Gitu. Oke, ya. Ini nomor 6. Nomor 7 dari jawabannya. A. Sebanyak 20 mili HF 0,1 molar. HF itu adalah asam lemah. Dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Ya. Di mana Ka-nya 7 kali 10 min 4. Pernyataan yang benar untuk larutan hasil titrasi setelah penambahan 10 mili NaOH. Ya, berarti NaOH yang ditambahkan adalah 10 mili. Yang A, campuran asam lemah dengan basa kuat, itu betul. Ya. Nah, yang B kebalik, ya, kebalikan dari A ini salah. Ya. Yang C ini juga salah. Nah, yang namanya buffer ini kan berarti buffer ya. pH-nya kan tergantung oleh yang lemah. Karena yang lemahnya si asam, maka pH-nya harusnya di bawah 7, ya. Bukan di atas 7. Gitu ya. Nah, lalu kita cari, ya, misalnya ini HF ditambah NaOH, nanti kan jadinya adalah NaF ditambah H2O. Ya, pakai mula-mula reaksi sisa. Ya. HF-nya adalah 20 kali 0,1, nanti dapatnya 2. NaOH-nya nanti dapatnya 1. Kalau ini bereaksi 1, 1, 1, 1. Nanti kebentuk 1, habis 1, 1. Tapi ini nguap ya. Kalau nguap nggak usah dipikirin. Gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa konsentrasi HF pada akhir reaksi itu sama dengan konsentrasi NaF atau konsentrasi si F-nya. Ya. Bahasa konjugasinya. Nah, itu sama. Nah, ini salah karena dia kurang dari. Gitu. Oke, jawabannya yang A. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Oke. Nomor 8, kalau gitu jawabannya apa? Nomor 8, kira-kira. Tadi jawabnya apa? Yang mana yang punya enggak? A, Kak. Yang A, Kak. Yang A. Ya, betul. Yang A ya. Karena jumlah yang lemah harus lebih banyak. Ya, ini 0,2, ini 0,1. Betul yang A. Oke ya. Kalau nomor 9? Tadi jawabannya apa? Nomor 9. Yang B. Dapat dari mana B, Sulfa?
Sulfa. B dari mana? Bila 0,15 mol asam asetat, berarti asam asetatnya adalah 0,15. Ya, Ka-nya 2 kali 10 min 5 dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter, maka pH penyangganya berapa? Ini kita pakai langsung aja ya, berarti dia buffer asam kan? H plus sama dengan Ka, gitu ya. Mol asam kurang dengan mol basa dikali valensinya, bagi dengan mol basa, ya, kali dengan valensi. Mol basa kali dengan valensi. Berarti Ka-nya adalah 2 kali 10 min 5. Ya, 2 kali 10 pangkat min 5. Lalu asamnya adalah 0,15 dikurang 0,10 bagi dengan 0,10 kali dengan 1. Ya. Nah, 0,15 dikurang 0,10, 0,05. 0,05 dikali 2 adalah 0,10. Berarti nanti dapatnya adalah 10 min 5. Nah, berarti kalau 10 min 5, maka pH-nya nanti dapat ini. Bogor jawabannya. Betul? Bogor. Tadi Sulfa jawabnya apa? Ya, betul. Oke. Oke. Ya. Nomor 10 terakhir berarti. Untuk menghasilkan larutan penyangga yang memiliki pH 5, maka perbandingan volume asam propionat itu asam propanoat 0,2 molar dengan Ka 2 kali 10 min 5 dan natrium propionat 0,1 molar adalah berapa? Berarti ini udah ada asam lemahnya dan udah ada garamnya, gitu ya. Berarti kita pakai rumus yang masuk tadi aja. H plus sama dengan Ka mol asam bagi dengan mol garam, gitu kan ya. Kali dengan valensi basa. Nah, H plusnya, karena pH-nya 5, berarti H plusnya adalah 10 min 5. Ya. Ka-nya adalah 2 kali 10 min 5. Yang namanya molar, mol itu adalah molar kali volume. Kan asamnya 0,2A. Nah, berarti 0,2 dikali volume asam, ya, VA, volume asam, dibagi 0,1 dikali volume garam, ya. Nah, dikali valensinya 1. Nah, berarti nanti ini kecoret, ya. Nanti ini kecoret, nanti jadi 2. Nah, dia minta VA per VG kan. Berarti VA per VG sama dengan 1/4. Jawabannya yang mana? Yang A. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Ada yang bingung? Aman? Oke. Baik, kalau aman, berarti kita lihat soal yang lain ya. Udah pegang pulpen sama pensil sama kertas? Akan pegang, cari pulpen dan kertas. Oke, ya.
Soal nomor 1. 1 menit 15 detik. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Yang udah dapat? A ya, Kak. Fernando? A ya, Kak. Yang A. A. Mau Dila, sepakat? Iya, Kak. Iya, betul ya. Yang A ya. Ya, dapat dari mana yang A? Karena kan ini nanti KA-nya 10 min 4, pH-nya 4 ya. Berarti H plusnya adalah 10 min 4 kan ya. H plus sama dengan KA mol asam per mol garam. Gitu ya. Kali valensinya. Nah, berarti kan H plusnya adalah 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 4. Mol asamnya adalah dicari perbandingannya per mol garam kali valensinya adalah 1. Ya. Nah, nanti dapatnya adalah 1:1. Oke, 1:1 ya. Oke, betul. Coba lagi. Yang kedua. Apa jawabannya? Oke, apa jawabannya nomor 2? Dapat berapa? Ada yang udah dapat? Nomor 2? Kalau dia mau dapat kapasitas maksimum, berarti H plusnya akan sama dengan KA-nya. Nanti kapasitasnya maksimum. H plus akan sama dengan KA. Kapasitasnya nanti maksimum. Nah, berarti biar H plusnya akan sama dengan KA-nya, maka berarti kan dia kalau maksimum nih, H plusnya sama dengan KA ya. Nah, H plus sama dengan KA, berarti kan ini saya pakai itu aja yang tadi ya. Mol asam kurang mol basa gitu ya. Mol asam kurang mol basa dikali dengan valensinya dibagi ya. Mol basa dikali dengan valensinya. Ya. Maka nanti dapat KA-nya adalah coret dengan H plus, berarti mol basa dikali valensi sama dengan mol asam dikurang mol basa dikali valensi. Nah, ini kan NaOH, ini basa bervalensi 1, ini kecoret aja gitu ya. Nanti pindah. 2 kali mol basa sama dengan mol asam. Tinggal masukin. Berarti 2 kali gram per 40 sama dengan mol asamnya adalah 0,04 mol. 4 kali 10 pangkat 2 mol. Nah, berarti nanti ini kecoret dapat 2 gitu ya. Ini kali silang, ini sisa 1, nanti gramnya dapat 0,8. Yang Depok jawabannya. Ada yang bingung? Kak, kenapa nggak pakai yang mol sisa asam per mol garam? Kenapa nggak pakai Yang K dikali mol sisa asam per mol garam. itu? Pakai reaksi dulu, sama aja. Misalnya kita mau pakai yang begitu, berarti kita reaksi dulu kan? Kita reaksi dulu si CH3COH-nya, CH3COH ditambah NaOH, nanti jadinya adalah CH3COONA ditambah H2O. Hasilnya sama aja. Berarti kan
mula-mula reaksi sisa gitu ya. Mula-mulanya CH3COH-nya adalah 0,04. Ini kita anggap X, ini enggak ada. Berarti nanti yang basa harus habis X, X, X. Nanti ini 0,04 minus X, ini habis, ini X. Nah, H plus sama dengan Ka, mol sisa asam, dibagi dengan mol garam. Gitu ya, kali valensi basa. Nah, H plus sama Ka-nya habis, berarti mol garam sama dengan kan valensinya 1 ya. Coret mol sisa asam. Mol sisa asam. Nah, mol garamnya adalah X, mol sisa asamnya adalah 0,04 minus X. Berarti nanti dapatnya 2X sama dengan 0,04, maka X dapatnya adalah 0,02. Nah, X itu kan si NaOH kan? Berarti 0,02 sama dengan gram per 40. Coret, dapatnya sama. 0,8. Gitu ya. Kamu boleh pakai yang mula-mula reaksi sisa, atau kamu boleh pakai langsung. Tidak merubah jawaban. Oke, Kak. Oke. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, coba jawabannya apa? Oke, dapat C dari mana? Suatu larutan asam lemah dibuat dengan mencampurkan. Oke, ini tinggal langsung kayak tadi aja ya. Masuk ya. Berarti kan dia bilang HA-nya 100 mili 0,1 molar. Ya. NaOH-nya 10 mili 0,2 molar. Berarti masuk aja kayak yang tadi ya. Ya, berarti H plus sama dengan Ka ya, mol asam kurang mol basa dikali valensi dibagi mol basa dikali valensi. Gitu ya. Ka-nya adalah 2 kali 10 min 4, mol asamnya kaliin. Nanti dapatnya adalah 10. Berarti 10 dikurang kaliin. Nanti dapatnya adalah 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Nah, nanti 2-nya kecoret. 10 dikurang 2, nanti dapat 8. Nanti dapatnya adalah 8 kali 10 min. Nah, pH-nya nanti dapat 4 min 8. Betul? Jawabannya yang C ya. Oke. Sip. Lanjut. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Soal nomor 5. Kelihatan nggak? Nah, kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya? Nomor 5. Jawabannya apa? Aisyah, dapat? 4 aja, Kak. 4 aja. Kenapa 1 salah? Karena itu asam sama asam. Asam sama asam, betul? Ya, karena ini asam sama asam. Oke. 2 itu basa sama basa. Kenapa 3 salah? Karena KOH lebih besar dari Iya. CH3COH. Betul. Yang sisa yang kuat ya. Betul. Jawabannya di 4 saja. Oke. Sekarang, kalau soalnya dirubah jadi gini. Yes. Nice. Apa jawabannya? Nomor 8? Apa jawabannya? Ica?
Yang B, Kak. Yang B. Iya, Kenapa yang nomor 2 salah? soalnya itu asamnya bukan CH3COH. Oke. Karena di HCl ya. Oke. Lalu kenapa yang 4 salah? Karena itu bukan sama asam konjugasi. Ya, karena ini basa ya. Betul. Nah, 1 sama 3 ya. Kalau saya buang kata berpeluangnya. Ini awalnya B. Kalau kata berpeluangnya saya buang, jawabannya jadi apa? Nggak ada jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya? Soalnya mole belum diketahui. Oke, betul. Ya, karena tidak ada konsentrasinya, maka tidak ada kepastian bahwa yang sisa pasti yang lemah. Mungkin aja sisa yang kuat atau dua-duanya habis. Makanya dia bikin kata berpeluang. 1,3 punya peluang untuk jadi buffer, walaupun belum tentu buffer. Oke, betul. Oke, nomor 9. Kira-kira jawabannya gimana? Oke, apa jawabannya? Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 mili asam asetat 0,15 molar, 100 mili 0,25 molar. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 mili HCl 0,1 molar adalah berapa? Berarti ini sudah buffer, lalu ke dalam larutan buffer tersebut ditambahkan lagi sedikit asam kuat, gitu ya. Berarti kita reaksikan antara si HCl-nya dengan si garamnya ya, karena garam basa itu ya. CH3COONA direaksikan dengan HCl, nanti jadinya apa? CH3COH, gitu ya. NaCl sisanya. Boleh ditulis, boleh enggak sih. Nah, ketika kita pakai MRS, mula-mula reaksi sisa, ya, mula-mulanya 200 mili, 0,15 molar, nanti dapatnya adalah 30 milimol, ya. Lalu natrium asetatnya, terbalik ya, 30 milimolnya itu yang CH3COH ya. Natrium asetatnya adalah 0,25 dikali 100, 25 milimol, gitu ya. Lalu HCl-nya itu 50 kali 0,1 berarti 5 milimol. Berarti kalau nanti dia bereaksi, yang habis duluan yang lebih sedikit, ini 5 milimol, ini 5 milimol, dan ini 5 milimol. Nah, ini nanti sisa 20 milimol, ini habis, nah ini terbentuk 35 milimol. Karena ini buffer asam, berarti H plus sama dengan Ka, mol sisa asam, per mol garam, kan gitu ya. Kali dengan valensi basa. Ya. Nah, berarti Ka-nya adalah pKa 4,7. Berarti Ka-nya adalah 10 pangkat min 4,7. 10 pangkat min 4,7 dikali 35 milimol dibagi dengan 20 milimol kali valensi 1. Coret, coret, coret. 35 dibagi 20 itu 1,75. Berarti dapatnya 1,75 kali 10 pangkat min 4,7. Berarti nanti pH-nya adalah 4,7 min log 1,75. Ya, 4,7 min log 1,75. Ya. Nah, itu jawabannya. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Oke. Aman?
Aman ya? Oke. Kita coba lagi nomor berikutnya. Nomor 15. Kira-kira jawabannya apa? Dapat jawabannya berapa? B ya, Kak. Ke dalam 300 mili asam benzoat 0,2 molar ditambahkan KOH 2,8 gram. Jika Ka-nya sekian, pH larutan. Ya, berarti cari molnya dulu kan, molnya KOH. Molnya KOH itu kan berarti 2,8 per 56 ya. Nanti dapatnya berapa? 0,05 mol. Atau 50 milimol. Gitu ya. Nah, berarti ini tinggal kita masukin aja. Ya, berarti kan ini pH-nya pH asam ya. A plus sama dengan kita aja kan. Ka mol asam kurang mol basa dikali dengan dibagi dengan ini kurang valensi ya. Kali valensi dibagi dengan mol basa dikali dengan valensi. Nah, Ka-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya adalah 300 dikali 0,2 ya, 60 milimol ya, dikurang 50 milimol gitu kan, dibagi dengan valensinya 1. Nah, dibagi dengan 50 kali dengan 1. Nah, nanti kan satunya kecoret. 60 dikurang 50 dapat 10. 10-nya kecoret. Jadinya adalah 6 per 5 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya nanti dapat 5 min log 6 per 5. Ya, jawabannya yang B. Oke, sampai sini. Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Gak ada? Aman? Aman. Oke, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan dulu buat yang sekarang. Nanti kita lanjutkan jam 10.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke.